Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1525 sampai tahun 1528. Saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi apakah mereka benar-benar berani mengabaikan sedikit kasih sayang keluarga, dan mereka akan berbalik melawan satu sama lain? Ini, Mo Lingyan agak sulit diterima. Lingyan, persaingan untuk hak-hak keluarga tidak harus melihat pedang dan darah. Orang yang kuat dapat mencapai tujuannya tanpa darah. Jika kekuatan pihak sepupu saya terus tumbuh, saya dapat memilih cara untuk memaksa saya paman untuk turun tahta. Mo Qingluan menjelaskan dengan hati-hati. Ini. Wajah Mo Lingyan sedikit jelek, merasakan keseriusan situasinya, karena semuanya seperti ini, apakah kamu masih ingin Jericho Lee mentraktir sepupuku? Mo Qingluan menghela napas, sejujurnya, aku tidak mau melakukannya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Qingsu dan saya dirawat di sini. Ayah saya kadang-kadang diurus oleh keluarga paman saya, dan kami tidak ingin berhutang pada mereka. Dalam beberapa bulan, Qingsu akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, keluarga kami akan meninggalkan kota Lengkeng dan kembali ke kampung halaman untuk pembangunan. Sejujurnya, saya tidak ingin sepupu saya menjadi terlalu berkuasa, karena pemikiran bisnis mereka terlalu serius. Sulit untuk bergaul dengan mereka. Saya juga tidak ingin anggota keluarga dipimpin dan dipengaruhi oleh mereka. Mereka akan menjadi tidak tahu berterima kasih dan terbawa oleh angin. Jadi, Mo Lingyan mengangguk, saya mengerti. Aku berjanji padamu bantuan ini. Orang-orang itu egois. Ayah Mo Qingluan adalah paman ketiganya, dan keduanya adalah putra kandung Mo Bingyuan. Sejauh menyangkut hubungan di antara mereka, mereka jauh lebih dekat. Dia juga bersedia membantu. Terima kasih, kata Mo Qingluan. Mo Lingyan memandang Jericho Lee, yang mengerti dan mengangguk, tidak ada gunanya menyembuhkan penyakit bagiku, tapi sebenarnya tidak ada masalah. Dia khawatir Mo Lingyan akan memiliki simpul di hatinya. Lagi pula, itu adalah masalah besar. Bukanlah hal yang baik untuk membantu musuh. Mo Lingyan tersenyum, tidak apa-apa. Sekarang berbeda. Saya mungkin khawatir sebelumnya, tetapi sekarang mereka tidak dapat mengancam saya dan ayah. Dia juga seorang pejuang sekarang, dengan kekuatan Superman. Di hadapan kekuatan absolut, trik kecil itu tidak ada gunanya. Ketika kita sampai di sana, dia akan membuat Mo Qing menyesal. Jericho Lee tertawa, karena kamu percaya diri, saya tidak akan mengatakan apapun. Saya yakin Anda bisa mengatasinya dengan baik. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, ketiganya sampai di lantai 3 restoran. Pada dasarnya, semua tamu sudah pergi. Ketika Jericho Lee dan yang lainnya datang, Mo Chaixian berlari mendekat dan berkata dengan suara rendah, kenapa kamu tidak lari ke sini? Ayahku baru saja kembali. Dia mendengar tentang Kulin, dan sekarang dia kehabisan napas. Kamu memukul moncong pistol ketika kamu di sini. Cepatlah, paman kembali. Mo Lingyan dan Mo Qingluan terkejut pada saat yang sama. Di sekolah Mohis, nama Mo Qing sangat terkenal. Dia bergabung dengan tentara di awal masa hidupnya tahun, dan memiliki hubungan dekat dengan keluargaku. Sekarang kami bekerja sendiri, dan kami telah mengelola lebih dari 10 miliar properti. Dia juga relatif meningkat dengan kesuksesan hidupnya. Awalnya, dia adalah orang yang sombong. Dia akan lebih baik memintaku untuk bertanggung jawab atas orang-orang di dunia daripada mengajari mereka untuk bertanggung jawab atasku. Begitu dia kembali, dia mendengar tentang Kulin. Sebagai keluarga kuno, hanya mereka yang memiliki kabar baik yang mengetahui situasi buruk keluarga ini sampai batas tertentu. Keluarga ini seperti keluarga Menlong pada umumnya di kota Chuanzong. Ada berbagai macam tokoh berpengaruh, tetapi sangat rendah hati dan mengerikan. Hampir tidak ada kabar tentang keluarga ini. Ketika Mo Qing bergabung dengan tentara, dia beruntung mengetahui sesuatu tentang keluargaku, dan dia sangat memuja keluargaku. Sekarang dia mendengar bahwa Kulin, nona muda dari keluargaku, sedang marah di sini. Awalnya, dia tidak menghormati orang lain di keluarganya. Bagaimana dia bisa memberikan wajah yang baik pada Jericho Lee dan Mo Lingyan? Anda juga mendengar bahwa pria yang dicari Mo Lingyan adalah seorang dokter biasa. Dia merasa harganya terlalu murah, dan diam-diam membenci keluarganya. Dia semakin putus asa. Lingyan, kenapa kita tidak kembali lagi lain kali? Mo Qingluan sedikit malu. Angsa liar Mo Ling hanya ingin menanyakan maksud Jericho Lee, melihat yang terakhir langsung mendorong pintu untuk masuk, tidak perlu.
Orang lain mungkin takut dengan tinta, tapi dia tidak perlu menganggap serius tinta sama sekali. Seluruh sekolah Mohis, orang-orang yang dia hargai, tidak lebih dari keluarga Mo Lingyan. Yang lain tidak tahu banyak tentang hal itu. Saat ini, di atas meja besar ruang makan yang sudah dibersihkan, ada seorang pria paruh baya yang berpakaian bagus, khusyuk dan bermartabat. Dia duduk tegak dan merasa tidak marah. Tidak heran Mo Qingluan sedikit takut. Wajah Mo Qing sedikit menakutkan. Itu terlalu bermartabat. Saat ini, Hua Rongrong, seorang pemuda, dan Kulin, yang pergi sebelumnya, sedang duduk di samping Mo Qing. Ayolah, apa yang kamu lakukan di luar pintu? Ketika Mo Qing membuka mulutnya, dia merasa sangat tidak puas. Paman, bibi baik-baik saja, reaksi Mo Lingyan tenang. Dia sekarang sebagai seni bela diri, meskipun ini hanya periode berlatih seni bela diri Qi, tetapi keadaan pikirannya sudah sangat berbeda dari sebelumnya, tidak akan gentar lagi, lebih tidak lagi takut pada yang lebih tua. Jericho Lee diam saja. Jika kaum Mohis ingin memberi muka, mereka tidak perlu melakukannya. Bagaimanapun, dia masih orang luar. Reaksi seperti ini terlihat di mata Mo Qing dan langsung membuat Mo Qing tidak puas. Apakah kamu pacar Lingyan? Ya. Itulah sikapnya. Wajah Mo Qing cemberut. Aku pernah mendengar sesuatu tentangmu, dan aku sedikit terampil, tapi itu bukan modal yang kamu berikan di hadapanku. Aku bergabung dengan tentara pada usia 17 tahun, dan pergi ke medan perang. Adegan seperti apa pernahkah aku melihatnya? Itu bukan terserah padamu. Kata-kata ini, alis Mo Ling yang kecil dan berkerut, dimulai lagi. Saya mendapat kesan bahwa sepupunya tidak seperti ini sebelumnya. Namun sejak bisnisnya dimulai, ia mulai semakin berkembang, selalu suka berdakwah kepada orang lain, sehingga ia tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan pada pamannya ini. Hua Rongrong di satu sisi, dengan senyuman di wajahnya, tidak berbicara. Terlihat bahwa idenya sama dengan ide Mo Qing. Melihat ketidakpuasan di ekspresi Mo Lingyan, Mo Qing melambaikan tangannya, kamu tidak perlu marah. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Terlebih lagi, bukan bibimu yang membicarakanmu di belakangmu, tapi seseorang yang memberitahuku. Mo Lingyan menoleh untuk melihat pemuda yang duduk di samping Kulin, yang berkata sambil tersenyum, salahkan aku karena banyak bicara. Jika Nona Mo tidak senang, aku akan meminta maaf padamu. Dia bilang itu permintaan maaf, tapi tidak ada ketulusan di wajahnya. Hal ini membuat Mo Lingyan tidak puas. Cui Qiao, apa maksudmu? Apakah gayamu membicarakan orang di belakangmu? Lingyan, bagaimana sikapmu? Cui Qiao tidak berbicara, tapi Mo Qing memiliki nada menyalahkan. Bab 1526. Aku akan bertanya, Paman, apa maksudmu? Mo Lingyan tidak rendah hati atau sombong, dan bertanya dengan tenang, kapan pamanku mempelajari gaya wanita penggosip dan membicarakan orang lain di belakang punggungnya? Ketika hal itu terungkap, apakah kamu tidak takut dengan lelucon orang lain? King sangat marah. Cui Qiao melihat situasinya tidak tepat, dan dengan cepat berkata, Tuan Mo, jangan marah. Kata-kata Lingyan hanyalah kata-kata kemarahan. Kamu tahu di dalam hatimu apakah kamu marah atau tidak? Angsa liar Mo Ling bersenandung dingin. Haha, Lingyan, sepertinya kamu sangat menyukai pria ini, dan bertekad untuk melakukannya. Bela dia, kata Cui Qiao sambil tersenyum. Aku hanya tidak tahu kemampuan seperti apa yang dia miliki, sehingga kamu bisa membelanya. Sepertinya Jericho Lee sama sekali tidak diperhatikan. Jericho Lee adalah seorang terkikik, dari pandangan pertama melihat jembatan Cui, dia telah melihat detail jembatan Cui. Di periode selanjutnya bigu. Kekuatan bukanlah kuncinya, tapi nafas Cui Qiao aneh. Orang lain mungkin tidak melihatnya, tapi Jericho Lee bisa mengenalinya. Itu adalah nafas yang sama dengan beberapa orang yang dia temui ketika dia menjalankan misi di selatan Sichuan. Jelas sekali, Cui Qiao membidiknya untuk melampiaskan amarahnya pada seseorang, atau untuk mendengarkan gosip, dan ingin menemukannya untuk memprovokasi atau balas dendam. Tapi Jericho Lee ini tidak memperhatikan sama sekali. Tidak peduli apa tujuan Cui Qiao untuknya, kekuatan Cui Qiao ada di sana. Ini hanya periode pembukaan lembah, dan itu tidak mengancam Ling Qi. Mo Qing melambaikan tangannya. Ayah Cui Qiao juga merupakan rekan seperjuanganku pada tahun-tahun itu. Aku bahkan mendapat kehormatan untuk mengikuti jiwa tentara untuk jangka waktu tertentu. Jiwa tentara, yaitu jiwa tentara Tiongkok, Situ Manlong. Apa yang paling dibanggakan Mo Qing dalam hidupnya bukanlah karena dia telah mengelola keluarga sebesar itu, tetapi dia mengikuti Situ Manlong. Dalam pengetahuannya,
Situ Manlong adalah eksistensi yang legendaris. Merupakan kemuliaan seumur hidup untuk mengikutinya. Selain Mo Lingyan, semua pengikut Mohis menunjukkan ekspresi bangga. Mereka telah mendengar Mo Qing menyebutkannya lebih dari sekali. Namun nama Situ Manlong terlalu lantang, sehingga mereka bangga. Hentikan. Paman Mo, kenapa kamu mengatakan hal ini padanya? Bisakah dia mengetahui hal ini sebagai orang desa? Aku khawatir aku bahkan tidak tahu arti dari semangat militer Tiongkok. Mengatakan ini padanya berarti bermain piano ke asapi. Kulin yang sudah lama bertahan, memanfaatkan kesempatan itu. Saat dia membuka mulutnya, dia menyindir, seolah ini bisa mengeluarkannya. Haha, nonaku benar. Kakekmu juga orang yang paling cakap dalam jiwa militer, yang dikenal sebagai macan Tiongkok. Sudah hampir 20 tahun sejak kita memikirkannya. Waktu berlalu dengan cepat, desah Mo Qin. Berbicara tentang urusannya sendiri, wajah Kulin tiba-tiba berubah menjadi kebanggaan dan kebanggaan yang kuat. Jiwa tentara Tiongkok, harimau Tiongkok. Saat itu, dia adalah orang paling terkenal kedua. Meskipun kejayaan yang terakhir sebagian besar ditutupi oleh yang pertama, bukan berarti yang terakhir lemah. Bagaimana Anda bisa menjadi orang yang lemah jika Anda bisa mendapatkan reputasi yang baik? Harimau Tiongkok adalah penguasa lama keluargaku, Kukian. Sekarang sebagian orang yang sebenarnya tidak mengetahui keunggulan langit dan bumi, tidak memiliki banyak kemampuan, namun berani bertindak sembarangan. Tanpa kakek saya, semangat tentara, strateginya dan pengorbanan Paman Mo, bagaimana bisa akankah ada kehidupan yang damai hari ini? Tidak apa-apa menjadi cuek, tapi setidaknya jangan menghina para martir. Kulin mengenakan topi besar dengan ekspresi gembira. Seolah-olah dia mengatakan bahwa siapapun yang tidak menghormatinya sebagai kangen keluargaku akan mendapat masalah dengan keluargaku. Ini terlalu provokatif, terutama bagi Mo Qing yang suka hidup di masa lalu. Apakah kamu mendengar itu? Tidak menyukai beberapa orang, tidak sopan, sifat kurus, hati orang lain dingin. Pasti topi besar lagi. Tapi Jericho Lee tidak tersenyum. Dia berkata, topi yang besar sekali, tapi apa artinya ini? Ada hubungannya denganku. Apakah Anda menganggap diri Anda terlalu serius? Dia tidak akan tertipu dengan penculikan moral yang khas. Selain itu, dia juga banyak membantu Situ Manlong. Situ Manlong sangat berterima kasih padanya. Bagaimana dia bisa menuduhnya tidak sopan? Saya tidak tahu siapa yang terlahir kurus dan keren. Pria yang penuh kebajikan, kebenaran, dan moralitas seringkali adalah orang yang tercela. Mo Qing sangat marah, dan kata-kata Jericho Lee langsung membuatnya marah. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan itu? Jericho Lee mengabaikannya dan mencibir. Hal ini bisa membuat hati Mo Qing sakit karena marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku pernah mendengar Cui Sao tentangmu. Sepertinya kamu mendapat teman di Chuanzong beberapa waktu lalu, dan temanmu benar-benar menghancurkan hidup Ai Hua. Ini adalah kesalahan yang harus ditanggung temanmu. Harus mengambilnya. Jericho Lee tersenyum. Aku tahu kamu tidak yakin, tapi tahukah kamu siapa Ai Hua itu? Dia adalah menantu yang ditunjuk oleh tuan tuaku dan calon suami nonaku. Apakah kamu ingin menjauh dari temanmu yang menyakiti hatimu? Dia. Jangan naif, terlebih lagi, kamu dan Ling Yan hanyalah teman dan pacar sekarang. Jika Anda ingin saya mengatakan bahwa Anda tidak memiliki akar dan dasar, Anda tidak dapat menandingi Ling Yan. Saya akan memberi Anda 5 juta yuan nanti. Tinggalkan Ling Yan. Anda pasti belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidup Anda. Angsa liar Mo Ling terkejut, detik berikutnya wajahnya menjadi hijau pucat, kamu. Mo Caixian juga terkejut, ayah, apakah kamu gila? Lebih baik merobohkan kuil daripada menghancurkan pernikahan. Baiklah, kenapa kamu ingin pergi dengan layar? Itu benar. Itu akan menjadi musuh. Mo Qingluan juga mengeluh pada Jericho Lee. Bukan karena mereka menghadapi orang luar, tapi Mo Qing sudah bertindak terlalu jauh. Tapi Mo Qing tidak berpikir begitu. Saya pikir itu bisa membuatnya mengenalinya. Identitas dengan jelas. Yang bisa terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix juga merupakan burung phoenix. Tidak mudah untuk terikat dengan keluarga besar. Hua Rongrong juga tertawa, Ying menggema, lagi pula, sekarang, keluargaku telah berselisih denganmu. Saya juga mendengar bahwa keluargaku menggunakan energi mereka untuk menekan Anda. Saya khawatir Anda mengalami kesulitan sekarang, bukan? Selain itu, nonaku telah mengonfirmasi bahwa Anda secara pribadi mengakui bahwa cedera Ai Hua disebabkan oleh Anda di belakang punggungnya. Tinggalkan Ling Yan sesegera mungkin.
Kami tidak ingin mendapat masalah. Semula mereka berdua memandang rendah saudaranya yang miskin, apalagi Jericho Lee, orang luar. Sekarang ada kesempatan untuk menginjak satu kaki. Tentu kita harus menginjak dua kaki. Petik 2. Anak muda, realistislah. Ada beberapa orang yang tidak dapat Anda jangkau. 5 juta sudah cukup untuk Anda belanjakan. Manfaatkan itu dengan baik. Setidaknya Anda tidak akan khawatir seumur hidup. Mocking berkata pada dirinya sendiri, lalu mengeluarkan cek, menulis 5 juta, dan menaruhnya di atas meja. Hua Rongrong memandang Jericho Lee sambil tersenyum. Dia berpikir bahwa pendekatan Jericho Lee terhadap Mo Lingyan sebagian besar adalah demi uang. 5 juta keluar, dan orang ini belum siap menerima uang. Bab 1527. Haha, di depan banyak orang, jangan malu untuk menerimanya. Mocking bercanda dan mengatakan sesuatu yang pengertian. Pada saat ini, Kulin mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa ada guru surgawi Li di belakang keluarga Zai, dan guru surgawi Li ini telah membuat pertunangan yang menentukan dengan pemenggalan kepala harimau. Malam Tahun Baru. Saat ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Bahkan angsa liar Moling pun terkejut, sama sekali tidak menyangka akan ada cerita di dalam ini. Wajah Mocking segera menunjukkan ekspresi jijik, dan bersenandung, saya tahu bahwa pemenggalan kepala harimau langit adalah ahli mitos terkenal di selatan Sichuan. Berapa banyak orang yang tumbuh besar dengan mendengarkan kiasan ini, yang juga merupakan salah satu orang yang paling dihormati lordku. Guru Li macam apa yang pantas dibandingkan dengan harimau langit? Langit dan bumi adalah maha kuasa. Dengan tangannya, Guru Li akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Paman Mo benar. Untuk hal ini, Kulin secara alami tidak memiliki ketegangan dan percaya bahwa harimau langit akan menang. Saat itu, kakeknya dipanggil harimau Huaxia karena pengaruh harimau yang dipenggal. Saya harus pergi untuk melihat pertempuran yang menentukan bulan depan. Saya harus bisa menemui tuanku dan berbicara tentang masa lalu. Terlebih lagi, saya akan melihat bagaimana pemenggalan kepala harimau dapat membunuh mereka yang mencari ketenaran dan reputasi. Dalam kata-kata Mocking, sudah dipastikan bahwa Li Tianxi akan mati. Ayah, tolong berhenti di situ. Mo Chaixian tidak tahan lagi, saya tidak peduli tentang hal lain, tetapi kualifikasi apa yang Anda miliki mengganggu perasaan Ling Yan? Apa gunanya menghancurkan orang lain? Gadis bodoh, apa yang kamu tahu? Hua Rongrong meliriknya, anak laki-laki ini dan Ling Yan saling kenal, kebanyakan dari mereka hanya berpegang teguh pada yang berkuasa, terus terang, hanya demi uang. Apakah Anda percaya Ling Yan mengikuti pria dengan motif tersembunyi seperti itu? Peri warna tinta membuka mulut, tidak tahu bagaimana membantahnya. Wajah cantik Mo Lingyan tertutup embun beku, apa yang kamu tahu? Hua Rongrong tertegun dan menatapnya sambil tersenyum, Lingyan, kamu masih muda. Ada beberapa hal yang tidak Anda mengerti. Jadi aku tidak menyalahkanmu. Sebarkan, anak ini bersamamu, benarkah tidak punya plot? Saya tidak percaya. Tidak ada yang mempercayainya. Ketika Anda mencapai usia saya, Anda harus memahami betapa pentingnya melihat wajah asli seseorang sejak dini. Jika Anda tidak mengenal orang dengan jelas, terkadang Anda akan dikutuk. Suara puff. Jatuh, adegan itu langsung terdengar tawa. Wajah Hua Rongrong menjadi kaku, apa yang kamu tertawakan? Jericho Lee membiarkan wajahnya terlihat normal. Dia sudah memegangnya sejak lama. Dia tidak menahannya sekarang. Apa yang kamu katakan lucu sekali. Apa yang kamu katakan? Wajah Hua Rongrong merosot, beraninya kamu masih berencana mengganggu Ling Yan. Percaya atau tidak, aku akan meneleponmu dan kamu tidak akan mendapat apa-apa. Aku tidak percaya. Jericho Lee benar-benar tidak percaya bahwa ada orang yang bisa menjadikannya dewa perang tanpa apapun. Yah, kurasa aku tidak bisa menyembuhkanmu. Hua Rongrong sangat marah dan terlihat sangat jelek. Jericho Lee mencibir, sepertinya kamu punya banyak uang, bukan? Wajah Hua Rongrong menunjukkan sedikit rasa bangga. Meski tidak sebaik keluarga-keluarga top itu, masih ada puluhan miliar. Baiklah, bagaimana kalau aku membeli semua propertimu sekarang? Jericho Lee mencibir. Terserah kamu. Hahaha. Mocking dan istrinya semuanya tertawa, penuh ironi dan penghinaan. Kamu gila. Menurutku kamu sudah kehilangan akal. Itu sebabnya kamu mengatakan hal-hal yang kekanak-kanakan seperti itu. Bahkan Kulin dan yang lainnya pun penuh dengan ejekan. Tidak ada yang percaya perkataan Jericho Lee itu benar. Mo Chaixian dan Mo Qingluan juga mengerutkan kening.
Ketika Jericho Lee menegur Mo Qingzu sebelumnya, dia tidak terlihat seperti orang yang sembrono. Sayang. Aku masih marah. Namun detik berikutnya, Jericho Lee langsung mengeluarkan sebuah kartu bank dan menaruhnya ke tangan Mo Lingyan. Lingyan, kamu mau membelinya? Gah. Ekspresi orang-orang yang awalnya mencibir terpaku di tempat, dan detik berikutnya mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri yang luar biasa. Sebagai seorang pengusaha, Mo Qing tidak bisa mengenali tanda di kartu-kartu itu. Sekalipun dia tidak mengenalinya, dia masih bisa mengenali kartu Citibank hitam itu. Bagaimana mungkin? Hua Rongrong tercengang. Meskipun Mo Qing berkuasa di kota Longan, tidak mungkin mendapatkan kartu-kartu ini. Perlu Anda ketahui bahwa beberapa kartu ini tidak bisa didapatkan melalui jalur biasa. Bukankah Jericho Lee seorang dokter biasa? Bagaimana Anda memiliki kartu-kartu ini? Apakah itu dari Mo Lingyan? Tidak mungkin. Bahkan Mohis tidak bisa mendapatkan kartu spesial ini. Kenapa kamu memberikannya padaku? Aku punya kartu yang kamu berikan padaku. Aku tidak membutuhkan ini, Mo Lingyan menggelengkan kepalanya. Dia ingat Jericho Lee memberinya kartu yang sangat istimewa. Sepertinya itu mewakili Jericho Lee sendiri. Jericho Lee memberitahunya bahwa sejauh ini dia hanya mengirimkan 2 kartu. Satu dengan Sun Qiang dan yang lainnya bersamanya. Meskipun Jericho Lee tidak memberitahunya apa yang istimewa dari kartu itu, dia mengingatkannya bahwa jika dia dalam bahaya, selama dia mengeluarkan kartu itu, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Hua Rongrong perlahan menatap Tuhan, hatinya masam, aku tidak menyangka aku meremehkanmu, tapi kartu-kartu ini benar. Aku khawatir itu bukan hahaha. Semua orang bodoh tahu apa yang ingin dia katakan, tapi mulut Jericho Lee penuh dengan olok-olok dan cibiran. Saya tidak ingin memiliki pendapat yang sama dengan Anda. Sebaliknya, aku menempelkan hidungku ke wajahku. Lingyan, menurutku kamu bukan kerabat yang baik. Lebih baik aku menyerah secepat mungkin. Ini sama sekali bukan masalah besar. Mo Lingyan ragu-ragu, aku akan memberitahu kakekku tentang hal itu nanti. Setidaknya hari ini, apa yang dilakukan Mo Qing dan Hua Rongrong benar-benar membuat hatinya dingin. Jericho Lee mengeluarkan botol giok kecil dan menaruhnya di atas meja. Obat ini diberikan kepada pasien, dan penyakitnya akan sembuh secara alami. Sejak saat itu, keluarga King Luan tidak akan berutang apapun padamu. Dalam perjalanan ke sini, dia mengetahui tentang penyakit Hualan dari Mo King Luan. Meskipun saya tidak melihat pasien itu dengan mata kepala sendiri, saya 100% yakin bahwa saya benar. Diracuni oleh racun yang tidak diketahui, dan pil penawar racun ini secara alami dapat membuat Hualan sembuh dari penyakitnya. Lingyan, ayo pergi. Jericho Lee menarik Mo Lingyan dan pergi. Sial. Kulin sangat marah hingga dia gemetar, bajingan sialan, keluargaku tidak akan membiarkanmu pergi. Cepat atau lambat, kami akan mencabik-cabikmu. Kamu pantas mendapatkannya. Sosok semut konyol Jericho Lee, meninggalkan ejekan sarkastik, menghilang di mata publik. Kulin benar-benar lepas kendali, melompat dan melompat. Pada saat ini, 2 saudara perempuan, Mo Chaixian dan Mo King Luan, berada dalam suasana hati yang sama rumitnya seperti memecahkan toples gandum. Jelas tidak perlu dibuat seperti ini. Sekarang ini tidak baik untuk semua orang. Suasana di restoran sungguh menyedihkan. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, Mo Qing berkata, saya tidak percaya anak itu benar-benar memiliki kemampuan untuk mendapatkan pengakuan dari begitu banyak orang besar. Bab 1528. Hati Mo Qing sulit diterima. Kalaupun dia ingin mendapat kartu hitam dari Citibank, dia tidak bisa. Dia sama sekali tidak percaya Jericho Lee memiliki kemampuan itu. Belum lagi kartu lainnya, tidak terlihat seperti barang biasa. Sekarang banyak sekali tempat penanganan kartu palsu. Kartu palsu macam apa yang tidak bisa ditangani dengan sedikit uang. Hua Rongrong hanya bisa menemukan cara ini untuk menghibur dirinya sendiri. Orang-orang memang seperti ini. Mereka hanya mau mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Sekalipun fakta-fakta nyata dibeberkan di hadapan kita, kita akan menutup telinga dan memilih untuk tidak mempercayainya. Kulin segera mengangguk dan setuju, itu benar. Kartu palsu yang bisa menghasilkan puluhan dolar, siapa tahu mereka punya kartu itu, bawa ke bank, orang tidak akan mengenalinya. Kami tidak tahu. Huff, dia hanya gendut. Pria dengan wajah bengkak. Bodoh sekali mempercayainya. Padahal, jika Kurin tenang dan memikirkannya, dia akan tahu betapa bodohnya dia. Dia mengetahui detail keluarga Zai.
Dia juga mengetahui bahwa Jericho Lee pernah tinggal di keluarga Zai beberapa waktu lalu dan banyak berhubungan dengan Zai Suo dan Zai Kingsway. Selama dia menggunakan otaknya untuk berpikir, tidak sulit untuk mendapatkan Jericho Lee, setidaknya dalam keterampilan medis. Dengan kemampuannya, tidak mungkin kekurangan uang, sehingga wajar jika mendapat persetujuan dari beberapa orang besar. Tapi sekarang Kulin sudah jatuh ke dalam mood subjektif. Tidak peduli di mana dia duduk pertama kali, dia tidak peduli apakah itu benar atau salah. Hua Rongrong dan Mo Qing jelas lebih percaya penjelasan ini. Mereka sama sekali tidak percaya Jericho Lee benar-benar memiliki kemampuan itu. Tapi Mo Chaixian dan Mo Qingluan saling memandang dan memiliki pendapat berbeda. Tapi sekarang Mo Qing dan yang lainnya marah, dan mereka tidak berani berbicara omong kosong. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan obat dalam botol kecil ini? Dia bilang dia bisa menyembuhkan penyakit Lan Lan, tapi bagaimana dia tahu tentang Lan Lan? Hua Rongrong mengerutkan kening. Mo Qing memikirkannya dan menoleh ke arah Mo Qingluan dan Mo Chaixian, siapa yang memberitahunya? Katakan, ini. Mereka berdua menundukkan kepala dan tidak berani menjawab. Bodoh. Mo Qing sangat tidak puas. Hua Rongrong menariknya, lupakan saja, aku sudah mengatakan semuanya. Apa gunanya menyelidiki sekarang? Kuncinya adalah apakah yang dikatakan anak itu benar atau tidak. Penyakit Hualan, banyak dokter yang tidak berdaya. Tentu saja Hua Rongrong berharap bisa menyembuhkan Hualan, namun banyak sekali hikmah yang bisa dipetik. Dia cukup skeptis dengan kata-kata Jericho Lee. Namun, penegasan Jericho Lee barusan membuatnya bimbang. Mo Qingleng mendengus dengan jijik. Dia hanya seorang dokter pengobatan Tiongkok kecil. Saya tidak tahu di rumah sakit mana dia bekerja magang, sebanding dengan dokter yang merawat di rumah sakit besar itu. Artinya, tidakkah Anda percaya? Hua Rongrong juga cenderung dengan penjelasan ini. Tentu saja bukan. Buang barang-barangnya, jika memakan tubuh yang buruk, biarkan penyakitnya semakin parah. Siapa yang mampu membunuh Lan Lan? Mo Qing mengambil keputusan. Hua Rongrong ragu-ragu, mengangguk, lalu melemparkan botol giok itu ke tempat sampah. Klik. Sepertinya suara botol giok yang pecah masih terdengar. Mo Chaixian dan Mo Qingluan hanya ingin berhenti mereka, tetapi mereka masih belum memiliki keberanian untuk berdiri. Nah, hal-hal apa ini? Meninggalkan resor, Jericho Lee dan Mo Lingyan tinggal di hotel terdekat. Setelah itu, Jericho Lee bertemu Ye Zhenghai sendirian. Ye kunjungan Zhenghai ke sini bukan hanya untuk melaporkan kemajuan proyek Lingtan, tetapi juga merupakan hal yang sangat penting. Harta karun telah muncul di kota Longan. Jericho Lee terkejut karena dia tidak mengetahui berita itu. Ya. Apakah itu benar? Saya tidak bisa 100% yakin, Ye Zhenghai ragu-ragu dan menjelaskan, tetapi kemungkinannya masih cukup tinggi. Konon ada kekacauan di kota Longan selama periode ini, tetapi beritanya diblokir. Setelah diselidiki, dipastikan ada beberapa orang yang berkonflik demi memperebutkan harta karun. Namun sejauh ini, kami belum bisa memastikan harta apa itu. Kami hanya bisa mendapatkan beberapa informasi yang tersebar. Jericho Lee sedang berpikir, memikirkan apa yang Mo Lingyan memberitahunya sebelumnya, dan memikirkan tempat pertemuan keluarga Lee di kota Longan, dia langsung bereaksi. Diperkirakan tujuan pertama keluarga Lee datang ke sini kali ini adalah membiarkan mereka kembali ke keluarga Lee demi harta karun. Itu hanya tindakan sekilas. Ini masalah yang sangat penting. Ziyun telah diperiksa. Kali ini, ada banyak kekuatan di kota Lengkeng. Tapi Ziyun tidak bisa hidup tanpanya pada saat berkultivasi, dan dia tahu bahwa Li Sao telah datang ke Longan, jadi dia buru-buru memintaku untuk datang, Ye Zhenghai menjelaskan sambil tersenyum. Jericho Lee mengangguk, baiklah, apakah kamu mengetahui lokasi umum harta karun itu? Atau di mana gangguan terakhir terjadi? Kalau di selatan, itu tentang Gunung Zongyun. Dan menurut informasi yang saya dapatkan pagi ini, Zongyunsan telah diblokir dan dikendalikan oleh pemerintah, tetapi besok malam akan dibuka, dan akan diadakan kegiatan kolektif pada saat itu. Waktu. Ye Zhenghai berpikir, jika tidak ada kecelakaan, Li Sao mungkin diundang untuk berpartisipasi dalam operasi besok pagi. Begitu, Jericho Lee mengangguk. Lalu kamu Zhenghai pergi. Jericho Lee merenung sejenak. Meskipun dia tidak tertarik pada harta karun, karena dia bisa membuat banyak orang tertarik, itu pasti bukan barang sederhana. Dia perlu berjuang untuk mereka. Sebelum itu, dia perlu melakukan beberapa persiapan. Pada malam hari, Jericho Lee diam-diam meninggalkan hotel, siap bertemu Li Fengyun dan yang lainnya.
Tempat yang ditunjuk adalah klub swasta di Jalan Xianhai, Kota Longan. Siapa? Begitu dia sampai di depan pintu klub, dia dihentikan. Klub ini adalah klub swasta, hanya menerima undangan pribadi untuk masuk. Apakah Anda punya undangan? Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi. Aku sedang mencari orang, untuk memberitahu Li Fengyun, kata Jericho Lee untuk menemukannya. Dia langsung pada intinya, dan dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Penjaga keamanan di pintu memandang Li Fengyun dengan terkejut. Dia dengan cepat berbalik dan memasuki klub. Sekitar 5 atau 6 menit kemudian, dia kembali dan memberi isyarat, silakan masuk. Ini kamar 201. Jericho Lee langsung masuk ke dalam. Klub ini terlihat sangat mewah dan sederhana. Terus terang, latar belakangnya sangat dalam. Umumnya mereka yang berani membuka klub swasta pada dasarnya sudah didukung, jika tidak, tidak ada yang akan merugi dalam bisnis semacam ini. Ketika dia sampai di pintu kamar 201, dia mengulurkan tangannya dan hanya ingin membuka pintu. Dia merasakan nafas yang kuat keluar dari pintu. Sepertinya dia sengaja membidiknya. Trik kekanak-kanakan. Wajah Jericho Lee tidak berubah, seolah tidak terjadi apa-apa, dia langsung mendorong pintu masuk.